GM everyone, zaman dulu saya itu nggak begitu suka kayak terkait Web3 blockchain itu karena saya di pikiran saya itu cuma cryptocurrency, pump and dump, manipulasi pasar ya, kecil lah. Namun ketika saya tahun 2024 ikut hackathon di Tokyo diajak teman saya, ternyata blockchain itu gede banget guys. Perkenalkan, nama saya adalah Brian Dewa Jaksana, saya adalah mahasiswa Universitas Pamulang, Teknik Informatika. Saya juga adalah lulusan batch 3 kelas rutin yang diselenggarakan oleh Block Dev ID. Terima kasih atas opportunity-nya. Dan juga pada graduation, saya ngebuat project untuk mempermudah company-company di Indonesia yang bergerak di bisnis kayak apparel, bergerak collectible, distro, yang mana barang-barang yang itu memiliki serial number bisa diverifikasi di blockchain. Mirip kayak supply chain, namun yang jadi darah tariknya itu adalah katakanlah barang collectible ini dapat diverifikasi di blockchain dan kamu sebagai pemilik barang ini yakin bahwa, weh, komunitas ini lagi rame dan 5 tahun ke depan bakal tinggi nih kalau bisa diverifikasi di bawah asli. 5 tahun kemudian kamu ingin ngejual barang ini dan ternyata barang ini udah ada NFT-nya, kamu pemilik walletnya yang punya NFT ini, kamu bisa ngejual ini dan ke temanmu gitu. Misalkan nih saya punya ini nih, ori ini tinggal dicek aja, nanti kalau misalkan dibeli secara peer to peer, kamu tinggal nge-transfer NFT-nya gitu kan, peer to peer gitu ya. Oke, saya juga punya project kedua, yaitu tahun 2026, saya meriset yang namanya intent based centric. Apa itu intent based centric? Kalau misalkan sejarahnya, zaman dulu itu orang-orang masih terpaku sama transaction centric, yang mana user kalau ketika pengen swap atau pengen nge-bridge, dia itu harus memahami si aplikasi itu gitu. Namun di intent based centric, sekarang aplikasi yang harus memahami intent usernya gitu. Kayak contoh AI LLM juga sudah termasuk ya intent based centric gitu, karena kita pengen apa nanti dieksekusi sama AI-nya gitu kan. Nah, namun di blockchain ini saya kepikiran intent based centric-nya itu adalah pay from everywhere, yang mana katakanlah saya ingin beli NFT di Solana seharga 9 USDC, namun uang saya kepecah, ada di chain A 5 USDC dan di chain B 5 USDC. Nah, jadi intent saya adalah saya ingin beli NFT seharga 9 USDC, tapi uang saya itu nggak ada di Solana USDC-nya. Itu gimana caranya? Nah, saya ngebikin protokol yang bernama Solver Auction. Jadi just in time auction. Jadi ketika ada user ngebikin quote ingin beli NFT ini, jadi dia mencet button, ntar butuh modal, dia mau eksekusi di chain mana aja uangnya. Nanti ketika mencet oke, nanti ada auction biddingnya dulu. Misalkan solver A nge-bidding saya bisa ngasih seharga 9,5 USDC. Jadi 9 NFT buat bayar, 5 USDC-nya itu udah sekalian include fee keuntungan solvernya dan juga sekalian gas fee-nya gitu. Namun ada solver B nih, lebih murah, 9,3 USDC. Saya bisa ngasih, dan otomatis yang mana solver B kan. Nanti ketika si user setuju, oke, klik oke, gas, si user dapat NFT yang seharga 9 USDC itu, nanti si solvernya secara skema optimistik dia itu akan nunggu sampai ada yang namanya messaging untuk lintas chain gitu, sebagai untuk verifikasi. Ketika udah dapat itu, nanti dia bisa ngambil keuntungan dari 9,3 USDC itu gitu. Itu singkat skemanya. Oke, jadi kenapa saya ingin masuk startup village? Saya butuh ekosistem di mana orang-orang yang bisa diajak diskusi gitu, dan juga kalau nggak salah di startup villa kan bakal datangin para ahli kan. Saya butuh untuk ngebahas kayak seputar, karena ini ngebahas uang, jadi saya harus tahu kayak security-nya gimana, feedback, dan juga butuh kritikan pada saat itu gitu. Dan juga kenapa Solana itu, jadi ketika game project pertama saya ya yang on board company A, company B di Indonesia yang di bidang apparel, distro dan lain-lain itu, kan kalau misalnya di Ethereum kan harus pakai kontrak factory, tapi di Solana itu gampang banget guys. Dia itu cuma perlu menggunakan PDA guys, yang mana ketika misalkan company A dan company B memiliki serial number yang sama kebetulan gitu ya, dan itu nggak akan bentrok gitu, dan mempermudah secara cost deployment-nya juga gitu. So, terima kasih.